dosa ustaz dengan dosa orang awam beda. Dosa orang yang berilmu dengan dosa orang yang nggak tahu beda. Indah Islam, leveling dosa itu berdasarkan keilmuannya. Saya dulu cerita waktu di Malaysia, sholatnya masih 5 waktu, tapi suka telat. Allah kasih saya 3 hadiah. Sibuk tiada henti, kurang tak pernah cukup, rugi tak pernah untung. Apa yang saya pegang pasti bangkrut. Padahal saya kerja pada jam 7 pagi sampai setengah 2 malam, nyuci piring, kerja promotor, apa yang saya kerjain? Habis, bapak belum. Saya tanya Allah pun tidak hidupkan sholat, cuma tidak sholat. Sampai akhirnya saya paham, oh iya masalah saya itu saya harus di pondok. Saya ngerti agama, dulu pernah jadi ustaz untuk di pondok. Maka begitu saya melalaikan sholat, di blendernya sama Allah 2 kali lipat. Saya yakin di juga pasti aturannya berbeda antara menghakimi atau menghukum prajurit dengan perwira. Allah Rabbul Alamin ayat mudah mengangkat melihat ini tangan yang kita pakai untuk meminta adalah tangan yang sama kita pakai untuk berbuat dosa. Apa tadi tangan kita yang pertama? Berdoa. Ya Allah, minta utang lunas ya. Ada yang kena utang saya? Apanya? Ada yang mau kalian lunas? Saya ajarin doanya mau? Mau nggak ajarin doanya? Ayo ikut saya ya. Yang ikut saya doakan bernaik pangkatnya, naik derajatnya, naik rezekinya ya. Yang ikut saya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru, pintu rezeki baru yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Tanpa bermaksiat kepadamu. Saya ijazahkan doanya. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru, yang banyak, yang halal, yang berkah, tanpa bermaksiat kepadamu ya Allah. Ini saya katakan sama. Bukakanlah, kenapa buka? Karena banyak doa yang hari tertutup ini, terhambat doa itu. Allah mau kasih, tapi pintunya tersekat. Kenapa pintu-pintu? Karena kita berharap rezeki kita datang dari satu tempat. Memang tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Setuju kan? Oke, kalau mau gaji itu udah tahu nih, gajinya numpang lewat. Terima, kasih. Ada yang terima lewat. Terima gaji kalau di sini awal bulan apa ya bulan? Awal bulan, maka ada gaji, kalau dimana namanya gaji 7 koma. Setiap tanggal 7 sudah koma ini. Karena sudah numpang lewat. Istri udah tak pernah tapi paket datang tiap hari. Kenapa istriku kok berzina tiap hari gitu kan? Ada suara laki-laki yang dirindukan sama istrinya. Apa? Paket. Mereka sudah mulai cerita lah, saya kali-kali aja nih. Kok barang datang terus, udah gak pernah ngomong, tapi di rumah tiap hari datang paket lagi promo yang. Apalagi kalau yang laki-laki yang uangnya dipegang sama istri 100%, udah mati dulu. Saran saya jangan ya deh ya. Karena Panglima ini ada riset saya sedang meneliti kenapa laki-laki kehilangan kebahagiaannya. Salah satu penyebabnya dari skemanya, ini masalah agak serius kan? Karena dia kehilangan secara psikologis laki-lakiannya karena sudah kalah ya sama istri. Kalau saya lihat di sini, insya Allah akan siap di rumah. Saya boleh cerita sedikit bang, cerita tentang singa. Ada? Belum ada. Ada seekor singa bang, dia itu gagah luar biasa. Singa ini gagah menaklukkan 9 kejahatan singa-singa ini untuk mendapatkan 1 orang permaisuri. Oh dia fight, dia kalahkan singa 1 kalah, singa 2 kalah, singa 3 kalah. Akhirnya seluruh tentang dia laki-laki yang kejahatan yang paling hebat, hormat semua. Ibaratnya dia raja hutannya. Lalu dia ada resepsi pernikahan besar-besaran. Wah diundang semua binatang, dan gajah, harimau semua diundang. Tidak ada satu pun yang berani naik ke atas pelaminan untuk mengucapkan selamat karena semua takut. Singa-singa lain macam mati, apalagi cuma harimau cuma kecil. Tidak ada berani. Tiba-tiba lagi dia prosesi pernikahan ada sampai kucing Panglima naik ke atas panggung. Begitu naik dia bisikan. Itu singa yang tadi ini langsung kecil. Kucing kecil. Dia bilang, hei singa, kamu jangan sombong ya. Saya dulu juga singa, semenjak nikah saya kucing. Itu cerita singa, bukan di sini. Itu lama ya Allah. Siapa mana? Begitu dia bilang, balik. Ini saya saudara saya. Itu contoh kucing. Contoh apa? Yes, kucing. Tapi bukan di sini ya. Ini saya ada senyum-senyum ini. Rasa tersindir. Saya bercanda ya. Baik. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rezeki baru. Karena level rezeki bagaimana? Saya riset itu ada 4. Yang paling rendah duit. Yang paling rendah duit atau uang. Satu level di atasnya namanya harta. Bisa jabatan, bisa pangkat, ya kan? Bisa emas batangan, bisa batu bara, bisa saham. Itu
Itu yang kedua. Di atasnya adalah yang namanya rezeki. Tapi rezeki itu bukan hanya untuk manusia, mohon maaf, untuk binatang Allah kasih. Jadi ada level duit, level 2 harta, level 3 rezeki. Nah 3 ini macam-macam ujiannya. Kemarin saya bersama Ustaz Dasar, beliau cerita nih, ada salah satu orang kaya raya di usia-usia pensiunnya, pasca pensiun uangnya miliaran, justru malah makan pisang rebus, singkong rebus, harus jalan nggak pakai sendal, setiap pagi harus berjemur keliling komplek minimal 2 jam, pakai celana pendek dan nggak boleh pakai baju. Post power syndrome, Allah uji dia dengan kesehatannya. Pergi ke kantor yang lain pakai mobil, dia harus pakai sepeda sesuai anjuran dokter. Itu namanya levelnya hanya sampai duit, harta, rezeki. Kenapa tadi saya berbagi doa tadi, bukakanlah pintu-pintu rezeki baru yang banyak yang halal berkah tanpa maksiat kepada Allah, karena kita kejar namanya keberkahan rezeki. Ada yang pangkatnya misalnya mayor atau kopral, bersyukur, keren, tapi jenderal bersyukur, pakai apa misalnya masjid keren, tapi kalau pakai lain bisa ke masjid jauh lebih keren. Maka dalam Islam pun ada yang namanya keberkahan rezeki. Umar bin Khattab dengan ibadahnya budak seperti Bilal beda level. Umar ketika dia masuk Islam diketok pintu Abu Jahal, diketok pintu Abu Lahab. Kan Abu itu ada 4 ya, ada Abu Bakar, ada Abu Thalib, ada yang namanya Abu Sufyan, ada Abu Lahab. Jadi ada 4 Abu yang ada di Rasulullah ini. Kalau di sini nasi goreng Abu. Siapa Abu Bakar? Orang yang bersyukur. Asal kita punya produk kebaikan langsung paham. Ya kan? Kalau yang kedua, Abu Thalib, dia belum masuk Islam, tidak menunjukkan keislaman secara terang, tapi mendukung dia. Ada yang ketiga Abu Sufyan, kalau sudah sukses, kalau sudah berhasil, kalau sudah terbukti, dia langsung bilang, oh saya juga ikut terlibat. Biasa, Abu Sufyan selalu ada di mana-mana. Yang ketiga, yang keempat, Abu Lahab, suami istri bersekongkol. Jadi jangan kaget kalau dalam setiap kebaikan selalu ada 4 jenis Abu. Ada yang langsung gercep, ada yang wait and see dulu, ada yang dari jarak jauh. Kalau ini untuk dia margin apa nih? Kalau ada margin baru kenal. Tahu katanya? Ada margin. Kalau ada margin baru kenal. Agamanya bukan Islam, agamanya untuk rugi. Kalau ada profil, soal banyak ada waktunya nggak ada. Dia nanya gini, ada waktu nggak ada? Kalau waktunya ada, kita boleh cocokkan. Jadi otaknya profit. Nah ini tadi level yang ketiga. Kita berharap minta sama Allah dapat yang namanya keberkahan rezeki. Balik lagi ke tangan tadi, ada 3 tangan. Inti materi saya cuma tentang 3 tangan. Ini tangan yang kita pakai untuk apa tadi? Berdoa. Tapi ini tangan yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau jenengan atau ayah bunda semua dengarkan atau baca surat Yasin, apa bunyinya? Al-yawma nahdimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu kata Allah, surat Yasin 3665. Hari itu kata Allah, aku uji mulut. Ini panglima mulut kita ini kasih instruksi. Siap gerak, semua siap. Bubar jalan, bubar. Dalam pernikahan pun juga sama. Saya terima nikahnya si Fulan bin Fulan dengan mas kawin sepakat alasan tunai, itu perempuan yang tadinya haram langsung halal. Tapi begitu si laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu, langsung haram perempuan. Ini mau dalam hitungan detik. Ini mulut powerful betul selama di dunia. Aman untuk amanan pembina upacara, istirahat di tempat, gerak, itu berhenti semua. Instruksi ini luar biasa dahsyat. Termasuk ketika kita nyembelih ayam pakai bismillah halal. Ketika kita tidak sebut nama Allah, nggak boleh dimakan walaupun itu ayam. Powerful sekali ini, Allah kasih kekuatan luar biasa dahsyat di dalam. Kalau ada orang meninggal dunia, di akhir hayatnya dia menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa namanya? Tinggal husnul khotimah. Dan benar kita semuanya dapat itu semua. Bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Tapi yang mudah melakukan semuanya. Kalau mulut ini mengucap nomor 8689, 8689, kira-kira mati apa tuh? Mati saling namanya. Alhamdulillah. Ayo udah, mulutnya begitu powerful. Tapi nanti pada masyarakat di akhirnya kita semua sebagai orang beriman wajib percaya. Ya kan, kita nggak tinggal di dunia saja, dunia dulu. Jadi alam akhir, pindah ke alam dunia, kita geser lagi. Saya lagi riset ini, dan kawan-kawan semuanya meriset nikmat dulu. Insya Allah nanti tunggu bukunya kalau jadi nanti saya hadiahkan ke teman-teman. Judulnya Alam Barzakh Itu Indah. Selama ini teman-teman kita ditakutin dengan siksa kubur, padahal Allah itu memberikan juga nikmat kubur. Banyak sekali nikmat kubur. Saya baca hadis di situ, masya Allah, pantas beberapa guru yang katanya tasawuf atau apa, pengen cepat meninggal. Karena mereka sudah ngomong, saya pernah ketemu dengan salah satu guru, beliau cerita, kalau saya meninggal sekarang, memang istri saya tinggalkan, anak saya tinggalkan, tapi saya akan ketemu sama ibu kan.
Dalam Quran disebutkan, janganlah kamu mengatakan orang meninggal itu meninggal. Mereka hidup dan yurzaq, dikasih rezeki yang banyak sama Allah. Jadi kalau merasa mereka juga sedang enak-enak. Mudah-mudahan kita nanti dapat sesuatu. Di dunia ini powerful, tapi waktunya nanti dikunci sama Allah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kata Allah, nahdimu ala afwahihim, di lock. Begitu mau ngomong nggak bisa. Apa yang bicara? Bukan limuna. Inilah inti dari materi saya sampaikan. Ini tangan Panglima dan calon-calon jenderal yang dirahmati Allah. Semoga Allah angkat derajat kita semuanya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tangan ini nanti akan bicara di hadapan Allah. Kemarin saya lihat videonya dan dengan beberapa teman-teman mengatakan beras, menaikkan beras itu ke dalam truk. Mungkin pekerjaan sederhana. Saya sampaikan kepada petani, kami bekerja sama dengan petani Muslim. Ya alhamdulillah dari izin Allah kita kasih tahu Pak petani bahwasanya beras yang panjang dengan tanam itu nanti dimakan sama santri menghafal, dimakan sama anak yatim, dimakan sama ustaz-ustaz yang kerjanya hampir setiap hari buka Quran, hampir setiap hari berpikir menyebut nama Allah, hampir setiap hari, ya kan 24/7 dia membaca ayat Allah. Maka kita perlu yang ketiga. Kalau tadi saya bilang tangan kita berdoa cuma dua. Kalau berdosa ya, kita tahu ayat-ayat kita semua punya dosa nggak kita? Punya salah nggak? Dosa masa lalu ada? Dosa yang kita sembunyi-sembunyikan ada? Dosa yang Allah lebih tahu daripada kita? Amat sangat banyak. Dosa yang kita sembunyikan dari istri kita? Banyak ya? Handphone yang disembunyikan nggak ada ya? Ada. Jadi ibu-ibu jangan periksa handphone suami ya, karena suaminya handphonenya lepas, 3 di mobil, 2 di kantor gitu. Katanya begitu. Ini tangan yang tadi kita pakai berdoa dan kita pakai untuk berdosa, perlu tangan orang lain. Alhamdulillah kami dari Masjid Kapal Nusantara dengan izin di program masyarakat infak beras sudah berjalan kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ini dari Aceh sampai Papua dengan izin Allah. Kita bekerja sama bermitra dengan kurang lebih 6.800 pondok pesantren di Indonesia. Jadi ini saya berharap dan sadar diri gitu ya teman-teman semuanya, tangan yang saya pakai untuk berdoa ini kecil sekali dan banyak komponen. Saya berharap ada tangan yang akan untuk membela saya di hadapan Allah. Maka waktu ada program kolaborasi antara Masjid Kapal Nusantara dengan Pangdam dengan Kodam, saya senang sekali. Masya Allah, saya bilang, saudara saya yang lama yang tak jumpa, alhamdulillah Allah izinkan balik lagi. Kita kolaborasi masuk saudara kami. Anak-anak yatim menghafal Quran, mudah-mudahan ke depan mereka itu pakai guna kolaborasi. Saya jadi saya sering bilang sama mereka, karena kita juga untuk jenderal yang soleh. Dan jenderal yang soleh bukan surga. Panglima, dalam Quran disebutkan Rasulullah ada 1 golongan dari 7 golongan yang dinaungi Allah saat tidak ada naungan kecuali Allah. Yang disebut Nabi Rasulullah 1 adalah pemimpin yang hadir. Kalau misalnya nanti ini analogi dari guru-guru kita gitu. Yang masuk surga sekarang adalah ulama. Ulama artinya panjang. Ada Habib, ada ulama NU, ada ulama Muhammadiyah, ada ulama tasawuf, nantinya panjang. Tapi kalau Pangdam 12 Tanjung Pura, cuma Panglima Setiawan yang masuk di sini. Kan Panglima satu. Yang memimpin itu cuma satu. Kami semua berharap berdoa gitu. Kita bisa sinergi kebaikan, kolaborasi. Senang sekali pasti anak-anak, karena ada wibawa sosial yang Allah titipkan sama dengan yang saya nggak punya. Kopiah kita sama hitam, tapi saya nggak boleh pakai atribut itu. Begitu saya pakai atribut itu, langsung tangkap. Tapi kalau Panglima pakai baju kayak saya, pakai baju koko, boleh nggak? Boleh. Saya nggak boleh pakai baju itu. Walaupun kayak gimana, tapi orang kita nggak boleh pakai. Jangan semua dikasih Allah aman. Wibawa itu pakai. Kalau kata ASN, ada pemimpin yang nggak masuk surga rugi. Kalau bahasa sekarang yang benar aja, rugi dong. Pakai pulpen ini, tangan ini, pakai untuk bersama. Nanti kita tidur bersama-sama. Nanti beras itu akan dimakan sama santri, menghafal Quran, akan didoakan sama kiai-kiai. Anak-anak yang berkorban bisa dapat. Maka kemarin Panglima saya izin nanti mungkin kalau berada dengan yang launching, saya pengen menawarkan semua program kolaborasi antara Masjid Kapal Nusantara dengan teman-teman ini, dan mudah-mudahan kita ada perwakilan cabang 146 kota Indonesia, ada di 32 provinsi perwakilan kita dalam ini. Mudah-mudahan berawal dari program, ada program yang kami mau tawarkan ke Panglima, yaitu TNI masuk surga. Dulu ada ahli masuk desa, saya bilang sudah selesai masuk desanya, gimana kalau TNI masuk surga? Kalau saya yang launching, orang bilang siapa kamu? Tapi kalau Panglima yang launching, mudah-mudahan kita bisa sendiri berawal dari kontian kita di Buraya, mudah-mudahan bisa sampai ke surga.
Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tangan kita ini bisa dipakai untuk menebus dosa, tangan kita ini bisa dipakai untuk membesarkan agama Allah, tangan kita ini bisa kita pakai untuk berbuat yang baik-baik. Mumpung Allah kasih kesempatan. Jabatan ada waktunya, umur ada waktunya, tapi kebaikan tidak pernah mati. Apa yang kita buat hari ini, Panglima bikin tanda tangan, bikin kebijakan, maka saya selalu bilang sama beberapa pimpinan di mana mereka berada, mumpung Panglima masih menjabat, mumpung bapak-bapak masih menjabat, bikin kebijakan yang baik, bikin himbauan-himbauan kebaikan. Karena nanti tanda tangan itu yang akan dicatat Allah sebagai sebuah amal jariah. Walaupun kita sudah di dalam tanah, tapi kebaikannya masih di atas tanah. Ini mudah-mudahan jadi doa, kita berdoa sama-sama semoga tangan kita ini menjadi pembela kita nanti hari kiamat. Nanti teman-teman yang ikut distribusi sambil zikir sambil bikin doa, ada yang doa yang saya bilang 3 kali, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Itu doa pendek, doanya Nabi Ibrahim. Bayangkan anaknya Nabi Ibrahim itu bukan jadi penghafal Quran, jadi nabi semua. Jadi kalau orang pakai anak itu hafal berapa juz, anak itu hafal berapa juz, Nabi Ibrahim hafal sholihin, anak saya nabi semua. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Saya berdoa semoga dalam masa jabatan ini hanya dengan sepenuhnya Allah. Ini Allah diberkahi Allah. Kalau nanti sampai masanya pensiunnya tetap tenang, bahagia dan berkah. Rezekinya banyak, berkah berlimpah, ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah, dikasih ketenangan yang sempurna, bahagia tanpa pura-pura. Hidup berkah di jalan Allah. Anak cucu keturunan soleh solehan. Dan mudah-mudahan sekecil apapun amal kebaikan yang sedang kita lakukan mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, anak cucu keturunan kita, dan mudah-mudahan kita minta sama Allah sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan hari ini. Sekecil apapun, ikat WC, beras jaga, apalagi yang menjaga NKRI, Masya Allah amal jariah yang luar biasa. Semoga Allah balas dan balas berlimpah. Jadi wasilah untuk semua dosa dan masalah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tapi di mana kita? Oh iya. Yang baik-baik. Oh, yang dokumentasi siapa? Pada semua bapak-bapak yang baik atas tutur kata saya kurang berkenan. Bukan berapa ya? Belum datang. Kita semuanya dan Allah kumpulkan kita di surga. Ridwan yang bersama kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama orang-orang soleh, orang-orang sudah yang baik. ramai soalnya. Ya. Menangkap bulu di bukit Sangsi. Thank you dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.